Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kami berupa PPT yang membahas tentang koloid. Apa itu koloid? Sebelum membahas lebih lanjut, saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama ada Anat Almira absen 5, yang kedua ada Aryo Seno absen 6, dan ketiga ada Aulia Latifa absen 7, dan terakhir ada Azara Audrey absen 8. Mari simak pembahasan dari kelompok kami. Nah, teman-teman tahu gak sih apa itu sistem dispersi? Nah, sistem dispersi adalah campuran antara fase terdispersi atau zat yang mengalami penyebaran secara merata dalam suatu zat lain dengan medium pendispersi atau zat yang menyebabkan terjadinya penyebaran secara merata yang bercampur secara merata. Nah, sistem dispersi dibedakan menjadi 3, yaitu dispersi kasar atau suspensi, dispersi halus atau larutan, dan yang terakhir dispersi koloid. Oh ya, suspensi sendiri adalah campuran heterogen yang zat terdispersinya dapat terpisah dari medium pendispersinya dan mengendap. Sedangkan koloid adalah sistem dispersi yang bersifat heterogen tapi tetap stabil dan terlihat homogen. Nah, perbedaan karakteristik antara dispersi kasar, dispersi halus, dan dispersi koloid dapat dilihat dari layar berikut ya. Dapat dilihat bahwa dispersi kasar terdiri atas 2 fase atau heterogen, dispersi halus terdiri atas 1 fase atau homogen, dan dispersi koloid terdiri atas 2 fase atau heterogen namun tampak seperti homogen. Lalu, dispersi kasar memiliki diameter lebih dari 10 pangkat min 5 cm, lalu dispersi halus kurang dari 10 pangkat min 7 cm, dan koloid sendiri diameternya antara 10 pangkat min 7 sampai 10 pangkat min 5 cm. Dan masih banyak lagi perbedaan karakteristik lainnya. Nah, pada kali ini, dari 3 jenis tersebut, kita akan membahas mengenai koloid ya teman-teman. Nah, sistem koloid sendiri merupakan sistem dispersi yang terdiri atas 2 fase zat atau heterogen, baik fase terdispersi maupun medium pendispersinya dapat berwujud padat, cair, dan gas. Dari ketiga fase tersebut dapat terbentuk 4 kombinasi campuran fase zat, namun sistem koloid yang terbentuk hanya ada 8. Dapat dilihat dari tabel tersebut ya. Nah, tabel berikut adalah penjelasan singkat mengenai tipe koloid. Sekarang kita akan masuk ke penjelasan lebih detailnya. Berdasarkan pengelompokan sistem koloid pada tabel berikut, secara garis besar ada 4 kelompok tipe koloid, yaitu sol, aerosol, emulsi, dan busa. Yang pertama ada koloid tipe sol, di mana dibedakan menjadi 2 tipe, yaitu sol padat dan sol cair. Nah, sol padat sendiri merupakan sistem koloid dengan fase terdispersi padat dalam medium pendispersi padat. Contohnya kaca pewarna, perunggu, tinta hitam, dan masih banyak lagi. Dan sol cair merupakan sistem koloid dengan fase terdispersi padat dalam medium pendispersi cair. Contohnya seperti tinta, tanah liat, lem kanji, cat, dan masih banyak lagi. Lalu yang kedua ada aerosol. Aerosol juga dibedakan menjadi 2 tipe, yaitu aerosol padat dan aerosol cair. Aerosol padat adalah sistem koloid dengan fase terdispersi padat dalam medium pendispersi gas. Contohnya seperti asap, debu, dan aerosol cair adalah koloid yang tersusun atas fase terdispersi cair dalam medium pendispersi gas. Contohnya seperti awan, kabut, embun, dan masih banyak lagi. Lalu yang ketiga ada emulsi. Emulsi adalah sistem koloid yang tersusun atas fase terdispersi cair atau padat dalam medium pendispersinya. Emulsi padat tersusun atas terdispersi cair dalam medium pendispersi padat. Contohnya seperti mentega, keju, mutiara, dan masih banyak lagi. Sedangkan emulsi cair tersusun atas fase terdispersi cair dalam medium pendispersi cair. Contohnya susu, santan, dan mayones. Lalu yang terakhir yaitu busa. Busa merupakan sistem koloid dengan fase terdispersi gas dalam medium pendispersi cair ataupun padat. Busa cair atau biasa disebut dengan buih dapat dibuat dengan mengalirkan gas ke dalam zat cair yang mengandung zat pembuih. Contohnya seperti krim kocok, busa sabun, dan masih banyak lagi. Sementara itu, busa padat terjadi apabila fase gas terdispersi dalam medium padat.
Contohnya seperti spons, styrofoam, roti, marshmallow, dan masih banyak lagi. Perkenalkan, nama saya Aryo Widodo, absen 6. Di sini saya akan menjelaskan tentang sifat-sifat koloid. Sifat-sifat koloid. Koloid memiliki beberapa sifat, yaitu yang pertama adalah efek tindal. Efek tindal sendiri adalah peristiwa penghamburan cahaya oleh partikel koloid. Yang kedua adalah gerak front. Gerak front sendiri adalah partikel koloid yang terdispersi bergerak terus-menerus secara acak dalam bentuk dasar ketipu. Yang kelima adalah elektroforesis. Elektroforesis sendiri adalah peristiwa bergerak partikel koloid karena pengaruh medan listrik. Yang keempat adalah absorpsi. Absorpsi sendiri adalah proses yang terjadi ketika fluid terikat kepada suatu padatan atau cairan dan akhirnya membentuk suatu lapisan tipis atau film pada permukaannya. Yang kelima adalah koagulasi. Koagulasi sendiri adalah peristiwa pengendapan partikel-partikel koloid sehingga fase terdispersi terpisah dari medium pendispersi. Dialisis adalah pemurnian agar terbebas dari ion-ion yang mengganggu. Kestabilan dari koloid ini dari dialisis dapat dilakukan dengan cara menambahkan sedikit elektrolit agar terbebas dari ion-ion yang mengganggu. Jika elektrolit atau konsentrasi elektrolitnya tidak tepat dan tidak sesuai, maka akanlah terbentuk ion-ion yang akan mengganggu. Dan yang mengganggu itu dapat dihilangkan dengan cara dialisis. Dan alatnya dinamakan dialisator. Contoh pengaplikasiannya itu ada pada cuci darah. Berikutnya ada koloid pelindung. Koloid pelindung itu koloid yang dapat dilakukan untuk melindungi koloid lain agar tidak terjadi koagulasi. Koloid pelindung itu bekerja dengan cara membentuk lapisan sekeliling partikel koloid lain yang berfungsi sebagai pelindung muatan koloid sehingga partikel koloid tidak menggumpal atau terpisah dari mediumnya. Contoh penggunaan koloid pelindung dalam dunia industri itu ada 4, yaitu yang pertama ada lestin. Lestin adalah koloid yang menstabilkan butiran-butiran halus air dalam margarin. Yang kedua ada gelatin. Gelatin adalah koloid pelindung untuk mencegah terbentuknya kristal es dalam es krim. Yang ketiga itu ada minyak silikon, digunakan untuk melindungi campuran zat warna dan oksidasi logam dalam cat. Yang terakhir ada kasein. Dalam susu mampu melindungi lemak atau minyak dalam medium cair. Koloid pelindung dalam emulsi disebut juga emulgator. Selanjutnya kita membahas tentang koloid liofil dan liofob. Pada umumnya koloid pelindung merupakan koloid liofil yang melindungi koloid liofob agar tidak mengalami koagulasi. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, koloid liofob kurang stabil dibanding koloid liofil. Penambahan elektrolit tertentu ke dalam koloid liofil akan menyebabkan koloid itu mudah membentuk endapan. Sifat ini dapat ditemukan dalam sol yang terbagi jadi 2 jenis, yaitu liofob dan liofil dan liofob. Sol liofil merupakan endapan partikel dengan zat terdispersi yang bisa menarik mediumnya, sehingga ada gaya tarik-menarik antar keduanya. Sedangkan sol liofob merupakan partikel dengan zat terdispersi yang tidak bisa menarik mediumnya dan cenderung akan encer. Nah, kita akan membahas tentang cara kondensasi. Kondensasi itu terbagi menjadi 2, yaitu dengan cara kimia dan cara fisika. Di cara kimia sendiri terbagi menjadi 4 cara. Yang pertama ada cara pengendapan. Cara pengendapan yaitu reaksi pengendapan dilakukan dengan cara mencampurkan 2 macam elektrolit atau 2 macam larutan elektrolit hingga menghasilkan endapan yang berukuran koloid. Contohnya yaitu AgCl. Sol AgCl dibuat dengan mencampurkan larutan AgNO3 encer dengan larutan HCl encer atau bisa dicampur dengan NaCl yang encer. Reaksi yang terjadi pada HCl yang ditambahkan dengan HCl yaitu AgNO3 plus HCl menghasilkan AgCl plus HNO2. Dan selanjutnya kita akan mencampurkan dengan NaCl, yaitu menjadi reaksi AgNO3 plus NaCl menjadi AgCl plus NaNO2. Selanjutnya yaitu reaksi hidrolisis. Reaksi hidrolisis itu mereaksikan garam tertentu dengan air. Contohnya pada reaksi FeCl plus 3H2O menjadi FeOH2 plus 3HCl. Yang ketiga, kita akan membahas tentang reaksi pemindahan atau substitusi.
Contoh koloidnya itu ada sol AS2S3, dan di sol ini dibuat dengan cara mengalirkan gas asam sulfida ke dalam larutan arsen oksida. Reaksinya itu menjadi AS2O3 plus 3H2S menjadi AS2S3 plus 3H2O. Sol ini dibuat menambahkan larutan HCl ke dalam sol Na2S2O3. Campuran ini akan menghasilkan partikel-partikel belerang yang berukuran seperti ukuran partikel koloid. Reaksi pada pembuatan koloid belerang yaitu menjadi reaksi Na2S2O3 plus 2HCl menjadi 2NaCl plus H2SO3 plus S. Kita akan membahas tentang reaksi redoks. Reaksi redoks ini terbagi menjadi dua, yaitu bisa pada pembuatan sol emas dan sol belerang. Disertai dengan perubahan bilangan oksidasi. Yang pertama kita membahas tentang sol emas atau biasa singkatannya AU. Sol emas dibuat dengan mereduksi larutan garamnya menggunakan reduktor non-plus elektrolit seperti formaldehyde. Reaksinya yaitu 2AuCl3 plus 3HCHO plus 3H2O menjadi 2AU plus 6HCl plus 3HCOO. Yang berikutnya ada sol belerang atau biasanya disebut nama lainnya S. Sol belerang itu dibuat dengan mengalirkan gas H2S ke dalam larutan SO2 atau ke dalam larutan H2O2. Reaksi yang terjadi yaitu 2H2S plus SO2 menjadi 3S plus H2O plus H2O H2S plus H2O2 menjadi S plus H2O. Berikutnya kita akan membahas tentang cara fisika. Di cara fisika ini membuat koloid dengan cara mengkondensasikan partikel koloid, yaitu ada beberapa cara. Ada 3 cara, yaitu yang pertama pengembunan uap, pendinginan, dan penggantian pelarut. Mari kita bahas yang pertama dulu, yaitu pengembunan uap. Cara ini tuh diterapkan pada pembuatan sol raksa Hg. Sol raksa dibuat dengan menguapkan raksa. Uap selanjutnya dialirkan melalui air dingin sehingga mengembun dan diperoleh partikel raksa berukuran koloid. Yang selanjutnya, yang kedua, kita akan membahas pendinginan. Di pendinginan ini dibuat melalui proses pendinginan. Tujuannya untuk mengumpulkan suatu larutan sehingga menjadi koloid, karena kelarutan suatu zat sebanding dengan suhu. Yang terakhir yaitu penggantian pelarut. Cara ini tuh digunakan untuk mempermudah pembuatan koloid agar tidak dapat larut dalam suatu pelarut tertentu. Contohnya itu pada pembuatan sol belerang, karena belerang suka larut dalam medium air. Akan menjelaskan tentang cara dispersi. Yang kedua yaitu cara dispersi. Dispersi merupakan cara pembuatan koloid yang berasal dari suspensi. Pembuatan koloid dengan cara dispersi dapat dilakukan dengan 4 cara. Yang pertama yaitu cara busur Bragg, yang kedua yaitu cara mekanik, yang ketiga yaitu cara peptisasi, dan yang terakhir yaitu dengan cara homogenisasi. Pertama kita akan menjelaskan tentang cara busur Bragg. Pembuatan koloid dengan cara busur Bragg sering disebut dengan elektrodispersi. Nah, cara ini dilakukan untuk membuat partikel-partikel fase yang terdispersi menggunakan loncatan bunga api. Lalu cara ini banyak digunakan untuk membuat logam. Logam yang didispersikan dipasangkan sebagai elektrode-elektrode yang dihubungkan dengan sumber arus listrik yang bertegangan tinggi. Dan yang kedua yaitu dengan cara mekanik. Pembuatan koloid dengan cara mekanik dapat dilakukan dengan cara menggarus zat padat hingga halus. Lalu cara mendispersikannya ke dalam medium pendispersi. Namun pada proses ini, fase terdispersinya kadang-kadang mengalami penggumpalan kembali, sehingga perlu ditambahkan stabilizer atau zat penstabil. Contohnya pada pembuatan mentega, tinta, dan cat. Dan yang ketiga yaitu dengan cara peptisasi. Peptisasi adalah cara pembuatan koloid dengan jalan memecah partikel zat yang mengendap dalam medium pendispersi air menjadi berukuran partikel koloid. Proses ini diikuti dengan penambahan suatu elektrolit atau dengan menghilangkan ion-ion elektrolit penyebab pengendapan. Contohnya pada pembuatan sol agar-agar, pembuatan sol gelatin, pembuatan sol
AlOH3, dan pembuatan sol belerang. Dan yang keempat yaitu dengan cara homogenisasi. Homogenisasi adalah cara yang digunakan untuk membuat suatu zat menjadi homogen dan berukuran partikel koloid. Misalnya untuk membuat koloid tipe emulsi yaitu seperti susu. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan tentang penerapan koloid dalam kehidupan sehari-hari dan industri. Dalam penerapan koloid ini ada 4 bidang. Yang pertama yaitu bidang industri. Bidang industri dalam sistem koloid digunakan dalam industri karet, pembuatan cat, pemutihan gula, pengambilan endapan pengotor udara, dan yang terakhir yaitu penjernih air. Dan yang kedua yaitu bidang makanan. Sistem koloid pada bidang makanan yaitu seperti susu dan santan. Susu dan santan termasuk emulsi lemak dalam air. Emulsi cair biasanya distabilkan oleh emulgator. Seperti contoh kasian dalam susu. Kasian terdiri atas berbagai macam protein yang mengandung fosfor. Kasian sendiri berfungsi menstabilkan dispersi lemak dalam air. Dan yang ketiga yaitu bidang farmasi. Di bidang farmasi, prinsip koloid diterapkan saat mengobati sakit perut akibat bakteri patogen dengan norit. Norit yang terbuat dari karbon aktif akan membentuk sistem koloid di dalam sistem pencernaan. Koloid yang terbentuk akan mengabsorpsi gas dan zat beracun sehingga konsentrasinya berkurang. Dan yang keempat yaitu bidang kosmetik. Bahan-bahan kosmetik hampir 90% terbuat dalam bentuk koloid. Bahan berbentuk koloid mempunyai beberapa kelebihan. Yang pertama yaitu mudah dibersihkan. Yang kedua yaitu tidak merusak kulit dan rambut. Yang ketiga yaitu mengandung 2 jenis bahan yang tidak saling melarutkan. Dan yang keempat yaitu mudah menyerap berbagai bahan yang berfungsi sebagai pewangi, pelembut, dan pewarna. Dan ada pun berbagai tipe koloid yang digunakan dalam kosmetik, yaitu sol padat, sol cair, emulsi, aerosol, buih, dan gel.